Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Fadila. Saya Putriani. Saya Isma Fauzia. Saya Muhammad Rafiq Royhan. Saya Muhammad Abdalnas Dari kelompok 1. Di era digital saat ini, dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan komprehensif menjadi sangat penting. Data warehouse hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan, mengorganisir, dan menyimpan data dari berbagai sumber, yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis. Nah, kira-kira apa sih data warehouse itu? Data warehouse adalah repositori besar yang menyimpan data dari berbagai sumber operasional dan eksternal. Tujuan utama dari data warehouse ini adalah untuk memberikan basis yang terpadu dan konsisten bagi analisis data, pelaporan bisnis, dan pembuatan keputusan. karakteristik dari data warehouse. Adapun beberapa karakteristik dari data warehouse ini, yang pertama adalah data diorganisir berdasarkan subjek atau topik yang relevan dengan masalah yang kita bahas pada data warehouse ini. Yang kedua yaitu data warehouse menggabungkan data dari berbagai sumber yang mungkin memiliki format dan struktur yang berbeda. Selanjutnya yaitu setelah data dimasukkan ke dalam data warehouse atau ke dalam gudang data, data tersebut tidak dapat dilakukan pengubahan atau tidak dapat diubah atau dihapus. Yang keempat, data yang ada di dalam data warehouse ini menyimpan informasi historis yang dimana memungkinkan nantinya kita dapat melakukan analisis tren dan perubahan dari waktu ke waktu. Arsitektur data warehouse ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada sumber data, yang kedua ada staging area, yang ketiga ada data source atau penyimpanan data, dan yang keempat ada presentation layer. ETL atau extract, transform, dan load. Extract sendiri itu merupakan proses yang melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber yang berbeda, baik secara operasional maupun secara eksternal, dan data tersebut diekstrak ke dalam format yang paling sesuai dengan kebutuhan integrasi. Selanjutnya yaitu proses transform, yang merupakan proses di mana data yang telah diekstrak tadi atau data yang telah didapatkan dari berbagai sumber tadi kemudian diubah sesuai dengan format dan struktur dari data warehouse, di mana proses ini mencakup pembersihan data dan penggabungan data dari berbagai sumber tadi. Dan yang ketiga yaitu ada proses load. Proses load ini di mana data yang telah ditransformasikan kemudian dimuat atau dimasukkan ke dalam data warehouse, di mana proses pemuatan ini bisa dilakukan secara periodik, misalnya harian atau mingguan, atau secara real time, atau saat itu juga, tergantung pada kebutuhan pengguna atau masalah yang diangkat. Contoh studi kasus dalam industri yaitu dalam industri retail. Dalam industri retail, data warehouse digunakan untuk mengoptimalkan penjualan dan manajemen persediaan. Data dari sistem pos, cabang, dan karyawan dikumpulkan dan dibersihkan serta dimuat ke dalam data warehouse melalui proses ETL tadi. Data ini kemudian dianalisis menggunakan OLAP untuk menghasilkan laporan penjualan berdasarkan waktu, lokasi, dan produk yang dijual. Manfaatnya meliputi optimalisasi persediaan, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan efisiensi dalam operasional. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapan studi kasus di dalam tools Pentaho. Yang pertama, kita membuat dua database dengan nama DB penjualan dan juga data dimensi, di mana di dalam DB penjualan ini kita mengimport dataset yang telah diunduh sebelumnya dengan beberapa tabel yang ada di dalam database dataset tersebut. Selanjutnya untuk Pentaho sendiri, kita membuat beberapa step di dalamnya yang
pertama ada tabel input untuk karyawan, yang kedua ada tabel input untuk cabang dan stream lookup, selanjutnya ada concat-file, yang keempat ada add sequence, lalu ada select value dan juga tabel output. Untuk step yang pertama di dalam tabel input karyawan, kita akan menghubungkan database penjualan dengan tabel input tersebut, di mana dengan nama koneksi DB penjualan, lalu kita akan tes sudah tersambung dengan database-nya. Lalu untuk mendapatkan tabel dari karyawan, kita get SQL select statement dan memilih MS karyawan atau tabel karyawan. Nah, setelah itu untuk tabel input cabang sendiri sama seperti tahap sebelumnya, di mana menghubungkan tabel dengan database penjualan. Setelah dihubungkan, kita lakukan tes. Dan untuk mengambil tabel cabang dari database penjualan, sama seperti sebelumnya di dalam tabel, kita mengambil tabel cabang yang bernama MS cabang. Nah, untuk dalam stream lookup sendiri, di mana pada lookup step pilih tabel input cabang, dan juga untuk di key to lookup the value kita pilih file kode cabang. Lalu untuk lookup file sendiri kita pilih kode cabang, dan untuk specify the file to retrieve, di dalam fieldnya kita pilih kode cabang dan juga nama cabang dengan tipe string. Setelah itu di dalam concat file, pada target file kita berikan nama lengkap karyawan. Di dalam separator diganti menjadi spasi 1 kali, dan juga untuk enclosure kita mengganti menjadi tanda kutip. Nah, di dalam name sendiri kita memilih file yang bernama nama depan dan juga nama belakang. Selanjutnya untuk add sequence. Pada bagian add sequence sendiri, yaitu seperti yang ada pada tampilan, kita mengisi namanya yaitu add sequence dengan mengisi name of value-nya yaitu ID dimensi karyawan. Selanjutnya, jika kita sudah mengisi name of value-nya ID dimensi karyawan, lalu kita klik OK. Untuk bagian select value-nya, yaitu seperti pada tampilan berikut ini, kita melakukan get files, lalu kita seleksi kodenya. Untuk bagian metadatanya yaitu ada 5, yang pertama kode cabang, yang kedua kode karyawan, yang ketiga nama cabang, yang keempat nama lengkap karyawan, yang kelima ID dimensi karyawan, dengan lengthnya yaitu 10, 10, 100, 0, dan precision-nya yaitu 0. Adapun dengan type-nya yaitu non, binary to normalnya n atau non, data format length-nya itu n. Lalu setelah itu kita klik OK. Untuk bagian tabel output-nya, sebelumnya kita telah membuat database lalu dikoneksikan. Pada tabel output ini, kita membuat koneksi dengan nama koneksi data dimensi, dengan hostname-nya yaitu localhost, dengan database name-nya yaitu data dimensi. Lalu kita tes. Setelah kita tes, kita klik OK. Lalu pada bagian target tabel, kita menuliskan target tabel atau tabel apa yang akan muncul ketika kita melakukan run atau SQL pada tabel data dimensi. Lalu kita
centang pada bagian truncated table. Setelah itu kita coba lakukan SQL, lalu execute, lalu klik OK. Setelah itu kita close, lalu klik OK. Untuk memastikan apakah programnya sudah benar, maka kita klik icon run ini, lalu di run. Nah, seperti pada tampilannya, yaitu semuanya sudah centang hijau. Untuk memastikan apakah proses stepnya sudah benar, maka kita pastikan dengan melalui PHP My Admin yang ada pada tabel data dimensi, yaitu TBL data dimensi. Nah, pada bagian TBL data dimensi yang sebelumnya yaitu nama depan dan nama belakangnya terpisah, sekarang sudah ada nama lengkap karyawan, yaitu nama depan dan nama belakang sudah digabung.